Shalom sahabat Lensa Kita, berjumpa lagi dengan saya Eca di podcast Lensa Kita. Di episode kali ini, tepat di beberapa hari yang lalu kita merayakan Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei tepatnya. Nah, tema di tahun ini adalah Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar. Dan di kesempatan kali ini sudah ada 2 bintang tamu, jemaat GKMI Solo juga, dan kebetulan mereka berdua adalah tenaga pendidik atau guru di kelompok bermain kinasi. Langsung saja kita sambut. Di sebelah kiri saya ada Ibu Nasiti, lalu ada Ibu Niken. Selamat datang Bu Nasiti, Bu Niken. Terima kasih. Terima kasih juga kami karena sudah bersedia hadir di podcast Lensa Kita lagi ya. Ibu sudah pernah datang di sini sendirian, sekarang berdua. Ya. Sebagai Bu Nasiti sebagai kepala sekolah kelompok bermain kinasi dan Bu Niken sebagai guru ya Bu. Oke, nah mungkin kita bisa dijelaskan terlebih dahulu ibu-ibu sekalian, ibu guru sekalian, sebenarnya kelompok bermain kinasi itu apa gitu, dan kenapa kok gereja memiliki kelompok bermain sendiri? Tujuannya untuk apa? Latar belakangnya apa? Monggo mungkin ibu kepala sekolah bisa menjelaskan. Iya, terima kasih Kak Eca untuk kesempatannya yang kesekian kali. Ya, kelompok bermain kinasi ini adalah sekolah yang ditujukan untuk anak usia 2-4 tahun yang pada awalnya itu dibentuk oleh gereja sebagai kepanjangan Tuhan dalam dunia pendidikan terhadap anak-anak, terutama anak-anak sekolah minggu kita yang berusia 2-4 tahun dan juga bisa menjangkau anak-anak di sekitar gereja, lingkungan gereja, supaya kita bisa menjadi berkat di bidang pendidikan. Mungkin bisa dijelaskan juga visi dan misi dari kelompok kinasi. Visi kelompok bermain kinasi adalah membentuk anak yang takut akan Tuhan, mandiri, dan menjadi berkat. Dan misi kami adalah membimbing anak didik mengasihi Tuhan, sesama manusia, dan juga alam lingkungannya. Misi yang kedua, memberikan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan usia anak didik. Misi yang selanjutnya, memunculkan, mengembangkan bakat serta kecerdasan anak didik, dan juga tidak lupa meningkatkan kualitas para pendidik serta menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua ataupun wali anak didik. Dan moto kami adalah mendidik dengan hati, mendidik dengan kasih. Mungkin juga tadi ada di awal Bu Nasiti menjelaskan bagaimana tujuannya adalah untuk memberikan berkat, membawa dampak bagi lingkungan sekitar. Nah, itu contohnya seperti apa, Bu? Ya, contohnya dengan kita salah satu menerima peserta didik di sekolah kelompok bermain kinasi adalah anak-anak menjadi semakin lama akan semakin mandiri dan bertambah ilmu pengetahuan. Terus orang tua jadi tahu bahwa Gereja Kristen Muria Indonesia Surakarta melalui kelompok bermain kinasi ini bisa menjadi berkat. Itu jadi bisa melihat ya orang tua sekolah, ada sekolah tapi kelompok bermain kinasi yang kami berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas. Betul ya Bu Niken? Dan mungkin bentuk wujud nyatanya itu bisa dilihat dari bagaimana hasil didikan itu terhadap anak-anak mereka ya. Iya. Bagaimana perilaku mereka keseharian mungkin, atau pengetahuan yang mereka dapatkan dari sekolah kelompok bermain ini. Iya, karena berdasarkan pengalaman kami saya secara pribadi, mungkin nanti Bu Niken bisa menambahkan. Ketika kami tanya perkembangan anak di rumah seperti apa, Pak, ketika sudah bersekolah, nyata yang anak yang pada mulanya
belum mau makan sendiri jadi mau makan sendiri. Maunya makan sendiri. Iya. Terus ada beberapa hal yang membuat orang tua itu mereka menjadi lebih senang gitu loh. Oh, anakku ini setelah di KB kelompok bermain kinasih menjadi lebih mandiri begitu. Karena banyak orang tua yang men-sharingkan seperti itu. Beberapa orang tua. Dan dengar-dengar juga, apakah masih sampai sekarang ya Ibu, yang kalau anak-anak yang dididik di kelompok bermain kinasih ini tidak dipungut biaya? Masih betul nggak ini? Iya. Jangan salah saya. Betul, Oh betul. iya, betul. Kelompok bermain kinasih tidak memungut biaya apapun untuk sekolah ya, dan juga guru. Orang tua mensupport anak-anak, jadi nanti dari anak kembali lagi ke anak untuk kegiatan. Itu mungkin Bu Niken bisa menambahkan. SPP memang kita tidak memungut biaya. Tapi bila di sekolah kita ada kegiatan, itu nanti orang tua yang akan bagian dan akan dibagi rata sampai ada acara Natal, kemudian dan berbagai acara sekolah. Misalnya orang tua akan terlibat memberikan semacam dana bersama-sama untuk acara ini bisa dilaksanakan. Terus semacam pengadaan seragam juga orang tua. Berarti istilahnya orang tuanya patungan gitu ya? Iya. Untuk kegiatan keluar atau mungkin acara Kartinian misalnya kalau Natal dan lain-lain di sini. Iya. Gitu ya. Oke. Dan itu masih sampai hari ini ya? Bu? Iya. Masih seperti itu ya? Betul. Karena untuk saat ini ya ada beberapa orang tua enggan menyekolahkan anaknya di tingkat pendidikan kelompok bermain karena satu, kelompok bermain itu kan tidak langsung terkait dengan jenjang pendidikan formal seperti SD. Jadi mereka merasa tidak perlu meremehkan gitu ya, di level kelompok bermain. Karena juga di lain sisi untuk berada di sekolah kelompok bermain juga tidak sedikit ya biaya yang dikeluarkan. Betul. Nah di sini KB Kinasih menjawab keluhan yang muncul di antara jemaat ataupun juga lingkungan sekitar. Dan pada akhirnya menyadarkan kepada mereka juga pentingnya pendidikan di sini. Iya, setuju. Menjadi berkatnya di situ untuk saat ini dan menjadi berkat untuk kedepannya. Itu nanti kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun kemudian bahwa anak-anak yang kita didik nanti akan menjadi seperti apa. Tapi yang kita yakin kalau kita didik karakter mereka sejak ini, maka ke depan juga akan memunculkan karakter yang baik. Itu harapan kita bersama juga. Iya. Saya juga. Kenapa kelompok bermain kinasih nggak ada waktu saya kecil gitu? Saya juga mau sekolah di sini. Ini ya, Tuhan Yesus sudah ada di sini. Iya. Dan teman-teman yang lain gitu. Nah, ini kelompok bermain kinasih sudah istilahnya apa ya? Berdiri berapa tahun? Ini tahun keempat ya. Oh, udah 4 tahun. Iya. Berarti juga udah setengah masa melewati masa-masa pandemi ini ya? Iya. 2 tahun biasa, 2 tahun pandemi. Iya. Nah, awal mula Ibu Nastiti dan juga Bu Niken kok tergerak ada panggilan untuk mau melayani dan juga mendidik anak-anak usia balita ini di kelompok bermain itu bagaimana ceritanya? Kalau saya waktu itu ditawari oleh majelis ya untuk menjadi tenaga pendidik kelompok bermain kinasih, dan kebetulan juga saya suka dengan anak-anak gitu. Itu yang membuat saya tergerak untuk terjun untuk terlibat dalam kelompok bermain kinasih ini. Jadi Bu Niken? Kalau saya, yang pertama juga dari pengalaman pribadi mungkin ya, saya berada di kelompok orang yang memahami bahwa untuk level pendidikan kelompok teman itu tidak begitu penting dulunya bagi anak, sehingga ketika anak saya mengalami ada satu momen di mana anak saya mengalami terlalu hujan dan solusi yang terbaik adalah sekolah gitu. Dan mau nggak mau saya menyekolahkan dia yang saat itu
ya sudah dikatakan agak terlambat karena dia masuk di taman kanak-kanak yang tidak memiliki kelompok permainan. Tetapi saya melihat bahwa melalui proses sekolah itu dia jangan. Dan dari situ ya, tergerak dalam hati saya bahwa bila ada kesempatan untuk bisa ambil bagian dalam pelayanan anak-anak, khususnya yang anak-anak usia dini, khususnya lagi kelompok permainan, saya bisa terlibat di sana. Dan kemudian ada tawaran dari tua selaku kembali sedang PKM Surakarta dan jadi klik dan berjalan sampai sekarang. Nah, ngomong-ngomong, apakah Bunda Siti dan Bu Niken dulu pernah ada background dari pendidikan apa ya, kalau studi pendidikan anak itu ada tidak kayak sarjana pendidikan. Sarjana ya, sarjana. Mungkin kalau Putri pernah? Iya, saya pernah beberapa tahun di pendidikan dan pernah juga mengajar di TK waktu itu, dan ya itu. Oke, oh makanya jadi langsung jadi kepala sekolah ya Bu? Karena sudah berpengalaman. Kami semua belajar. Oh iya, terus sekolah minggu ya. Kak Eca. Jangan direkrut. Kita semua belajar ya Kak Eca. Jadi kita saling melengkapi ya, saling mengingatkan, saling menopang, saling support gitu ya. Jadi tidak ada satu lebih dengan yang lain, tidak ada. Jadi, supaya kelompok bermain kinasi ini terus jadi berkat gitu. Nah, selama 4 tahun mengajar dan mengelola juga tentunya mendampingi anak-anak yang bersekolah di kelompok bermain kinasi ini, pasti ada dong cerita yang menarik dari sisi pribadi ibu guru masing-masing yang mungkin tidak bisa dilupakan sampai detik ini gitu. Mungkin bisa di-sharekan ke sahabat Lensa itu. Kalau menurut saya anak-anak itu selalu menarik. Oh iya. Karena begini, tiba-tiba hari ini anak A bisa apa, terus beberapa hari selanjutnya tiba-tiba dia sudah bisa sesuatu yang lain gitu, dan anak yang lain juga membuat anak itu kan unik dan menarik, dan tumbuh kembang mereka sangat cepat. Jadi mengapa kita harus mendidik mereka dengan dengan pola yang benar itu, supaya mereka semakin berkembang menjadi lebih baik. Karena anak-anak usia segitu kan menyerap segala sesuatu yang ada di sekitar mereka dengan cepat sekali ya, usia mereka. Jadi bagaimana supaya kami ini bisa memberikan yang terbaik, karena memberikan pembiasaan kan 70% dan materi 30%, supaya anak-anak ini, dan ketika kami mengajarkannya berulang-ulang, supaya pembiasaan ini tidak hanya dilakukan di rumah, di sekolah, tapi juga harus dilakukan di rumah. Jadi ketika mereka semakin besar dan dewasa, itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Jadi pondasi yang paling dasar itu adalah harus kokoh biar kuat ke depannya. Terkadang kita ataupun orang tua melabeli anak karena tidak mau melakukan sesuatu, anak ini maaf gitu, seperti itu, karena standar mereka mengukur hanya dari sisi kognitif. Tapi ketika saya secara khusus terjun di dalam kelompok komunikasi ini, saya melihat bahwa setiap anak unik dengan perkembangan mereka masing-masing. Ada yang memang dominan di sisi emosionalnya, ada yang dominan di sisi kognitifnya, sehingga kita tidak akan memunculkan label-label buat anak-anak kita gitu. Terus yang selanjutnya itu saya sangat berkesan juga dengan perubahan yang terjadi pada anak-anak. Ada yang di antara mereka mengalami terlambat bicara, yang tidak mau bersosialisasi, ketakutan seperti itu ketika berhadapan dengan teman-temannya, tetapi lambat laun ketika mengikuti pendidikan di sini, ya Putri ya,
ada perkembangan Iya. yang signifikan sekali Iya. ya. Oh, iya. Iya. Jadi ada yang gini, anak-anak ada yang dulu ada kasus yang terlambat bicara ya Bu ya. Iya. Dan orang tuanya ini sangat terbuka sekali dengan kita. Dia di luar juga diterapikan ya di tempat terapi, dan juga bekerja sama dengan kita, dikomunikasikan dengan kita, dan kita bekerja sama. Jadi informasi dari terapi, dari orang tua kita, dan kita sama-sama sinergi, akhirnya anak ini luar biasa perkembangannya. Dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun. Kita tidak bisa menyebut namanya ya. Oh iya, tidak Iya. usah ya. Jangan. Dan Iya. ada beberapa kasus lain ya. Ya, karena setiap anak itu unik dengan perkembangannya masing-masing. Ayat Alkitab yang mendasari episode kali ini terambil dari Amsal 22 ayat 6. Saya akan bacakan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, bagaimana ini tanggapan hati Bunda Siti dan Bu Niken soal ayat ini, terkhusus sebagai seorang tenaga pendidik dan guru di kelompok berimajinasi? Monggo, silakan. Siapa dulu? Karena mendidik anak itu menurut saya sangat penting, apalagi sejak dini ya, karena mendidik anak sejak dini itu akan sangat lebih baik dan itu tidak akan sia-sia. Karena kalau mendidik dianggap nanti kalau sudah besar pasti tahu sendiri, sudah gede nanti ngerti sendiri, itu ternyata tidak benar. Jadi anak-anak itu harus dibiasakan hal-hal yang baik tentang kedisiplinan, keteraturan, dan tentang takut akan Tuhan. Dan itu harus terus kita ulang-ulang, kita ingatkan pada mereka, karena kita sekolah, jadi melalui sekolah dan kita kerjasama dengan orang tua, supaya kita juga terus mengingatkan orang tua untuk peran mereka untuk mendidik anak-anak mereka dan bekerja sama dengan kita supaya menghasilkan atau menjadikan anak kita, membentuk anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, tapi juga kuat, mandiri, dan juga bisa jadi berkat buat orang lain. Karena harus diulang-ulang terus supaya tidak lupa dan sampai mengendap di dalam otak mereka, dan itu akan menjadi kebiasaan mereka, dan itu akan sangat menentukan masa depan mereka. Jadi orang tua juga enggak bisa lepas, tidak boleh langsung ke sekolah gitu ya. Harus bersinergi ya antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Setuju. Dari Ibu Niken? Seperti yang disampaikan tadi, saya setuju dengan ayat itu bahwa karakter yang terbentuk dari seseorang itu merupakan produk dari pendidikan yang dia terima di saat dia muda, di saat lebih usia dini lagi ya, lebih jauh lagi ke belakang. Tidak serta-merta bisa seorang berkarakter baik, disiplin, tiba-tiba duduk dia seperti itu. Ada proses yang terjadi. Nah, seperti ayat tadi dari Amsal itu dijelaskan bahwa memang dididik di masa muda itu sangat berpengaruh ketika dia dewasa kelak. Dia bisa membedakan, misalnya dari kecil anak itu ditanamkan bahwa mencuri itu adalah tidak benar. Maka dia akan tertanam terus, dia ingat terus, karena kita pendidikannya berulang-ulang diberitahukan, diajarkan seperti itu, sampai mempengaruhi karakternya ketika besar. Oh iya, ketika ada suatu momen di mana mungkin ada kesempatan dia bisa melakukan tindakan itu, ya ada warning di otaknya, karena sudah dididik karakternya sejak kecil. Jadi sangat bagus sekali. Kalau di kelompok berimajinasi tadi kan Bunda Siti dan Bu Niken ada mention nih ngomong soal pendidikan yang berulang-ulang. Nah, kalau di kelompok berimajinasi contohnya seperti apa pendidikan yang berulang-ulang itu? Apakah misalnya gini ya, kita menerapkan, misalnya kita ada 3 kata ajaib yang kita terus lakukan kepada anak-anak. Minta tolong ketika butuh bantuan, minta maaf bila berbuat salah, dan ucapkan terima kasih saat menerima bantuan. Itu hal yang sangat simpel sekali, tetapi maknanya sangat besar. Dampaknya juga besar sampai dewasa ya mereka.
tidak mungkin cuma satu kali, dan bukan hanya kita lakukan, tetapi kita mencontohkan, mempraktekkan, baik kita sebagai guru kepada anak-anak maupun kepada sesama anak-anak. Ketika mereka berbagi, maka menerima bantuan harus mengucapkan kasih. Karena anak-anak juga mencontoh. Iya, tidak hanya anak-anak, kami juga ya Bu, harus anak-anak tolong ya Nak, tolong. Terus kalau sudah terima kasih gitu. Dan ya saya menambahkan ya, untuk orang tua kan waktu anak-anak itu sebagian besar adalah bersama dengan orang tua, ya. Dan di sekolah itu hanya berapa lama? 1 minggu hanya 3 kali, dan hanya berapa jam 8 untuk saat ini ya, pukul 8 masuk, setengah 10 pulang gitu ya. Jadi kan hanya berapa lama bersama dengan kami. Jadi kami ya berharap orang tua dan wali murid yang mungkin ada mbah atau nenek kakek, opa omanya untuk juga membantu dan menerapkan juga apa yang baik, sehingga tidak berlalu begitu saja. Ketika di sekolah sudah diajarkan hal-hal yang bagus, tapi kalau di rumah tidak, orang-orang di sekitar anak tersebut tidak melakukan hal yang sama, itu nanti hasilnya akan beda. Karena mereka juga akan bingung ya, yang benar mana nih. Iya. Dan saya tambahkan juga, ketika anak-anak yang dididik di sekolah dengan benar, itu akan beda dengan anak-anak yang tidak, yang tidak menerima pembiasaan dan materi gitu. Dan pembiasaan itu harus kita lakukan, karena tadi sudah saya katakan 70% adalah pembiasaan seperti antri, terus tadi Bunikan katakan mengucapkan 3 kata jahit, tolong, terima kasih, maaf gitu. Dan jika berdoa yang benar, terus cuci tangan gitu, dan baris berbaris, menegakkan disiplin buat mereka, itu yang bisa kami lakukan. Selain materi tentunya ya, menambah pengetahuan buat mereka. Nah itu pasti bagi guru-guru kelompok bermediasi ada tantangannya ya Ibu ya. Iya, tentu saja. Ya, pasti ada ya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan tantangannya, contohnya apa saja, dan mungkin sekalian cara mengatasinya bagaimana. Mungkin juga ini untuk gambaran para orang tua di rumah yang belum sempat menyekolahkan anaknya di kelompok bermain, atau yang saat ini lagi menyekolahkan, itu untuk bekalnya juga. Kalau tantangan itu bicara tantangan, ada yang internal, ada eksternal. Iya. Internal dari dalam diri kita sebagai kita belajar anak-anak usia 2 sampai 4 tahun, dan dunia mereka adalah dunia. Kalau kita mau pesan yang kita sampaikan diterima oleh mereka, maka kita harus memasuki dunia mereka. Ikut main ya Bu. Dunia bermain yang ekspresif seperti itu. Secara internal saya itu adalah orang sih, kalau berbicara itu datar ya. Jadi itu harus berlatih gitu, kalau berhadapan dengan anak-anak itu wajah harus ekspresif, kata-kata juga ada yang perlu dikasih tekanan ya harus dengan tekanan, intonasinya harus kuat sesuai dengan kebutuhan ya. Kayak kita katakan juga pelafalan juga harus jelas, karena kita juga mengajari bahasa anak-anak budaya. Jadi di situ ya sebuah tantangan dari internal saya, kalau saya selaku seorang guru. Sedangkan eksternal tadi seperti yang dikatakan oleh Putri, bahwa sekolah itu kalau mau anak-anaknya ini berhasil dalam karakternya sesuai dengan apa yang diharapkan, maka bukan hanya di sekolah saja, harus bekerja sama dengan orang tua. Persoalannya adalah dimana ada beberapa orang tua yang menyerahkan pendidikan, membentukkan karakter itu hanya kepada guru saja. Iya. Sementara waktu itu lebih banyak bersama dengan orang tua. Ya, sebagai sebuah pergumulan bagi kami sebagai seorang guru ya, bagaimana terus berkomunikasi dengan orang tua, khususnya dengan orang tua yang mungkin berpemikiran bahwa ya pendidikan itu urusan sekolah lah. Ya, terus memberikan pemahaman kepada orang tua upaya yang kami lakukan bahwa ini harus dilakukan di rumah. Bagaimana kalau anak di sekolah diajar disiplin, sementara di rumah dibiarkan gitu saja, tidak akan maksimal hasilnya.
sendiri ada tantangan dihadapi? Mungkin hampir sama ya Bu Niken, tapi kalau secara pribadi itu loh, menjaga hati, konsisten itu di sana tidak mudah ya. Jadi ketika ada sesuatu yang membuat kita kadang agak down atau bagaimana, itu supaya kita ini tetap fokus, tetap konsisten di sana, tetap profesional walaupun kita mungkin sedang punya pergumulan, punya masalah, tapi di depan anak-anak itu harus acting ya? Harus acting, harus senang, karena anak-anak itu merasa kok kalau kita sedih, kita itu mereka merasa. Jadi harus menjaga konsisten, menjaga kita tetap menjaga perasaan gitu. Dan itu dari dalam ya, dari internal. Kalau dari luar terkadang karena anak-anak itu kan dari latar belakang yang berbeda, dengan lingkungan, dengan pola asuh, mungkin pembawaan genetik juga yang berbeda dan sebagainya, yang membuat terkadang ada anak-anak yang ketika sudah diberitahu itu nurut, ada yang harus berkali-kali, bahkan sampai beberapa lama, maaf ya, masih seperti itu ada ya. Jadi harus kita sebagai guru harus memahami, dan karena tadi saya katakan anak itu unik, jadi memperlakukan setiap anak itu berbeda satu dengan yang lain, tidak sama, karena ada hal yang tidak bisa kita perlakukan sama pada setiap anak, begitu. Nah itu yang harus sekali lagi terus harus minta bimbingan dan hikmat Tuhan supaya kita bisa menangani anak dengan benar dan tepat gitu. Harus ada kesabaran, betul, terutama ya Bu ya. Kesabarannya itu harus prioritas ya. Dan memperhatikan anak itu harga mati ya Bu ya. Jadi anak itu pokoknya fokus kita harus anak gitu. Karena apapun kan itu ya, mata guru itu mata kita itu 2 ya, tapi mata guru itu bisa lebih dari 2. Anak satu yang lain, anak satu yang lain, begitu kan, harus tidak bisa, harus semuanya harus kita perhatikan. Karena perhatiannya harus sama ya. Iya, harus sama, kita tidak, karena anak akan merasa nanti kalau tidak diperhatikan itu takutnya timbul rasa minder atau tidak percaya, itu bisa terjadi. Makanya kami sebagai guru harus betul-betul memperhatikan anak satu demi satu, bersikap sama, walaupun terkadang perlakuannya agak berbeda satu dengan yang lain, sesuai dengan situasi kondisi ya Bu ya, gitu. Sesuaikan dan adil kan ya. Iya, adil kan tidak selalu sama ya. Betul. Setuju. Sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Kebutuhan kapasitas anak masing-masing. Iya. Nah, harapan bagi Bu Niken dan juga Bu Nasiti untuk kelompok bermain kinasih ke depannya ini seperti apa? Terutama berkaitan dengan tema Hari Pendidikan Nasional di tahun ini ya. Tadi apa sih tadi temanya? Temanya adalah pimpin pemulihan, bergerak untuk merdeka belajar. Nah, harapannya terutama ini kita masa-masa mungkin bisa dibilang masa transisi nggak ya? Maksudnya dari pandemi mau berakhir jadi endemi dan lain sebagainya, itu bagaimana harapannya bagi KP Kinasih, bagi anak-anak didiknya, dan juga bagi sekolah ini sendiri? Monggo silahkan. Iya, harapan saya secara pribadi dengan pandemi ini, di mana anak-anak itu selama pandemi ya lebih banyak di rumah, terus untuk keluar dengan orang tua mereka bahkan sendiri kesulitan, harus menjaga jarak dan sebagainya, menghindari kerumunan, itu kan membuat mereka seperti seperti terkungkung gitu ya. Nah, dengan kondisi kita yang sekarang, kita bersyukur pandemi dianggap sudah berakhir ya. Belum ya? Belum, masih transisi. Masih transisi ya. Segera cepat
Iya, semoga pandemi ini segera berlalu dan dengan ini pemulihan yang bisa kita lakukan adalah memulihkan diri kita juga. Ya, karena semua orang terdampak ya. Iya. Dari semua bidang dan juga usia, dari usia berapapun semua terkena dampaknya, dan kita harus memulihkan ini dari pribadi juga. Baru kita bisa memulihkan anak didik kita, tapi itu nanti pelan-pelan pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik kalau kita berusaha untuk memulihkan diri kita dan berusaha bangkit lagi. Dan dengan kondisi yang semakin normal, itu akan harapan kami dan harapan saya secara pribadi, nanti anak-anak bisa outbound, bisa keluar, ya bisa misalnya outing kelas, ya kemana gitu, yang sangat kami rindukan, yang 2 tahun itu belum bisa kita lakukan kan, ke kebun binatang. Iya, ya, seperti yang tahun-tahun dulu. Ya, itu akan bisa lebih efektif lagi, menjadi anak-anak dengan pembelajaran yang beraneka ragam, yang lebih kreatif lagi begitu. Terus apa lagi ya tadi? Harapan untuk sekolah adalah kami merindukan punya ruang ya, ruang misalnya untuk nanti misalnya pas ruang untuk sentra-sentra, terus itu buat kami mungkin lebih bisa mengembangkan diri, lebih bisa berkreasi lagi. Saya kayak dibagi, ini kelas seni, ini kelas. Iya, karena sebenarnya 2-3, 3-4 ya Bu. Begitu ya, 2 sampai idealnya usia. Iya, 2-3 sendiri, 3-4 sendiri, karena tentu saja dengan usia yang berbeda, penanganan secara materi, aktivitas itu juga berbeda. Sesuai dengan perkembangan. Iya, sesuai dengan tumbuh kembang mereka. Ya. Kalau terkait dengan pandemi, harapan saya ya pandemi bisa segera berlalu. Harapan kita semua. Kita semuanya ya, seperti tadi dampaknya itu begitu signifikan bagi semua orang, termasuk bagi anak-anak ya. Mereka seperti kemerdekaannya direnggut ya, kemerdekaannya untuk belajar, kemerdekaannya untuk beraktivitas dan bermain juga. Dan bermain juga yang menjadi dunia mereka. Dan ketika mereka sekolah pun masih ada pembatasan-pembatasan tertentu, kegiatan semacam. Kita sempat menghentikan, hingga saat ini masih makan bersama belum dilakukan, tapi sebelumnya sempat dilakukan seperti itu. Seperti kegiatan outing kelas dan kegiatan bermain yang memungkinkan mereka untuk bersosialisasi lebih banyak kan dikurangi. Kita berharap semuanya segera membaik, dan juga untuk sekolah ini harapannya sesuai dengan visi misi sekolah ini. Semoga ada lebih banyak orang yang dijangkau oleh sekolah ini, yang memang membutuhkan pendidikan di usia dini, yang menggunakan mereka secara khusus, mereka yang mungkin tidak bisa menyekolahkan anak dengan karena tidak memiliki biaya yang cukup, seperti itu bisa tercover dengan adanya partisipasi. Terima kasih untuk Bunda Siti dan juga Bu Niken atas kesediaannya sharing bareng, terutama di Hari Pendidikan Nasional ini bersama dengan ibu-ibu guru Koordinasi. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bu? Mungkin tadi kelupaan apa gitu? Oh iya, Kak Eca, saya tambahkan sedikit ya. Iya, bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra putri usia 2-4 tahun yang belum bersekolah, bisa bersekolah di kelompok bermain kinasih. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk kami didik di KB Kinasih saat ini. Nanti itu bisa menghubungi ke siapa Bu? Oh iya, untuk kontak personnya bisa menghubungi saya,
Trina Siti atau Ibu Niken. Begitu ya. Ya, siap. Ini promonya. Mari Bapak Ibu yang memiliki anak usia 2-4 tahun ya Bu ya, betul? Iya. 2-4 tahun yang belum sekolah di kelompok bermain atau PAUD manapun bisa segera daftarkan. Silahkan menghubungi Bunda Siti ataupun Bu Niken. Ditunggu ya kehadirannya untuk pendaftarannya. Terima kasih juga untuk sahabat lensa kita yang sudah setia menonton maupun mendengarkan dari awal sampai akhir. Tetap ikuti terus podcast lensa kita yang akan tayang setiap 2 minggu sekali hanya di channel YouTube GKMI Solo dan juga Spotify Lensa Kita. Jangan lupa untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir sampai hari ini dan kita juga berharap akan segera berakhir. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.